ketemu lagi dengan Vina di channel YouTube aku, Maria Vina. Apa kabar semua teman-teman terkasih? Semoga di channel ini aku menemui teman-teman dalam keadaan yang sehat dan selalu semangat. Benar sekali, di dalam keadaan apapun kita harus punya spirit dan semangat untuk berlaku dengan sifat yang positif dan sikap yang positif juga. Karena apa? Karena di kondisi seperti itu kita akan punya power untuk melakukan kegiatan dan impian kita, mencapai goal-goal hidup kita. So teman-teman tetap semangat ya, percaya aja setiap semangat yang kamu lakukan setiap hari akan menumbuhkan kepercayaan dan membangkitkan berkah-berkah buat hidup kamu ke depan. So teman-teman stay tune terus di channel aku. Dan terima kasih untuk tetap stay tune, like dan subscribe channel ini. Semoga dengan insight dari channel ini bisa kita bagikan buat hanya untuk diri kita, tapi buat orang-orang di sekitar kita. Tetap stay tune ya teman-teman, terima kasih. Oke, ya teman-teman semua, apa yang mau aku harus bahas di kondisi ataupun di channel aku hari ini? Channel aku hari ini adalah mendapatkan inspirasi dari salah satu film Korea yang berjudul Startup. Ya, mungkin sudah tidak asing atau teman-teman sudah banyak baca kilasnya dan juga sudah nonton nih filmnya. Dan di sini aku membangkitkan bentuk spirit dan insight baru bahwa di kondisi apapun kondisinya, entah kondisi normal, di pandemi sekarang pun kita punya spirit yang sama dalam inspirasi film di film Startup itu. Nah, film Startup ini adalah film startup yang dari Korea ya teman-teman. Jadi bukan film yang dari luar daerah lainnya atau dari luar negeri lainnya. Tapi teman-teman lihat film drama Korea ini yang judulnya Startup. Nah, di situ salah satu beberapa pemain-pemainnya memberikan inspirasi di dalam kehidupannya, yaitu tentang anak muda yang punya impian. Nah, anak muda pasti punya impian dong. Tapi bukan berarti anak muda doang. Anak muda, anak sekarang, dan anak masa yang lalu yang udah lahir dan sekarang sudah jadi generasi-generasi yang mungkin usianya lebih senior dari kalian, pasti juga punya impian. Karena apa? Di kondisi ini kita jadi bingung. Mau hidup seperti apa ya impian kita, seperti terkungkung. Karena kita nggak bisa gerak ke kiri, nggak bisa gerak ke kanan, kita bingung. Mau capai ini, mau punya jalan yang ini, mau cari kerja seperti ini, semuanya serba tabrak tubruk deh. Dan hidup kita jadi galau memikirkan itu semua. Apakah kita di kondisi seperti ini bisa mencapai tujuan seperti dalam inspirasi film Startup itu? Nah, di sini akun kolek dan aku akan kasih insight-nya buat teman-teman supaya juga punya spirit yang sama di kondisi ini. Kita punya powernya. So, jalanin itu dengan tetap semangat. Dan apa sih tipsnya yang bisa kita bangun dari film tersebut? Simak info beberapa tipsnya yang akan aku beberkan di channel aku. Di film Startup ini kita belajar banyak hal. Yang pertama adalah kita tahu bahwa Sodalmi itu punya background SMA ya. Tapi dia seorang wanita yang bisa menjadi CEO. Berarti apa teman-teman? Mau latar belakang apapun, mau kamu usia berapapun, mau pendidikannya apapun, selama kamu punya goal, selama kamu punya tujuan dan tidak menyerah, kamu bisa mencapainya. Dan ikuti proses hidup kamu. Jadi jangan pernah bermimpinya, oh saya mimpi saya cuma segini, padahal kamu bisa punya takaran mencapainya. Hanya perlu latihan. Latih terus, jatuh, latihan lagi, semangat lagi untuk mencapai goal kamu. Sama seperti kalau kamu lagi membuat YouTube atau kamu lagi membuat channel atau membuat konten atau menjadi penulis. Hal di awal baru pasti kayak nulis biasa dulu. Nggak jago, nggak masalah, tapi belajar. Awalnya prosesnya belajar dulu. Nanti lama-lama kalau sudah biasa jadi lancar. Semua orang sukses adalah prosesnya dari bawah, tangga yang paling bawah. Nggak ada orang sukses langsung naik lift, langsung dia bisa langsung sukses nih. Jadi teman-teman harus belajar bahwa inspirasi ini bisa membangun kita di kondisi pandemi ini. Kedua, anak muda mau siapapun usianya, dan kalau kamu yang mungkin sudah mau persiapan pensiun, jangan takut untuk mencoba hal baru. Jangan takut untuk melihat bahwa mencoba hal baru bisa nanti ada resikonya nih, takut dan sebagainya. Jangan pernah takut untuk itu. Ketakutan itu hanya dalam diri kamu. Kamu harus keluar dari situ dan berjuang mencapainya. Ketika kamu berani mengambil kesempatan itu, kamu bertumbuh, kamu belajar bahwa setiap perubahan-perubahan, jatuh, bangun, dan resiko yang akan dihadapi membuat kamu menjadi bijaksana, membuat tumbuh kamu atau hidup kamu menjadi bertumbuh menjadi lebih dewasa. Kalau kamu takut, kamu akan jadi seperti itu aja. Usia kamu begitu aja, sama seperti dulu waktu saya sekolah. Saya tuh udah waktu SD, saya takut, kalau pelajaran SD aja udah seperti ini, kalau pelajaran SMA takut, soalnya pasti akan susah.
wah pelajarannya lebih susah lagi orang-orangnya. Tapi ketika sudah dari SD, SMP, SMA, ternyata bisa. Waktu SMA juga punya ketakutan sendiri kalau kuliah, aduh orang kuliah pelajarannya susah, skripsinya tebel-tebel dan sebagainya. Tapi ketika sudah dijalani kuliah, bisa juga gitu loh. Jadi semuanya nggak usah takut, karena ketakutan itu hanya dalam diri kita. Kita belajar, mencoba, dan berusaha mencapai itu. Yang ketiga adalah harus berani terima kritikan. Jangan karena kita dikritik, terus aduh bumi bagaikan hancur. Enggak, tapi berani untuk melihat bahwa setiap kritik yang ada buat diri kita sebenarnya membangun. Kita bisa terima, kita juga bisa tolak. Tetapi kita lihat apa sih maksud kritiknya dia, oh membangun. Ambil positifnya, kita buat dan evaluasi diri kita menjadi lebih baik. Setiap kritikan bukan berarti, kamu jangan sampai seperti ini ya, wah kamu jelek. Nah itu kita lihat, kita sortir. Nah kita kan diri kita filter. Nah kalau kita bisa sortir itu, kita bisa membangun. Setiap kritikan bisa membangun diri kita jadi lebih baik. Spiritnya lagi di film Star Wars ini adalah kamu juga gak boleh pantang menyerah. Ketika kamu jatuh, terus kamu masih aduh gimana ya mencapainya, berani untuk bangkit lagi. Bahwa yang namanya tangga ketika kamu waktu kecil bayi pasti jatuh dulu kan. Nah jalani itu aja, nikmati itu aja, jangan pantang menyerah dan jalan lagi. Oh gagal, jalan lagi. Jangan pantang menyerah, karena masih muda, nikmati prosesnya. Ketika kamu sudah mencapai itu, semua proses orang sukses melewati itu semua. Jadi percaya aja, kamu akan naik kok tingkatan levelnya. Semua kehidupan kamu itu pasti ada makna yang harus kamu capai, dan makna yang membuat kamu juga jadi berpikir, oh ternyata hidup seperti ini atau tantangan hidup sini aku bisa lewati. Jadi jangan menyerah. Kemudian konsultasi dengan beberapa pakar atau mentor atau coach yang kira-kira mengerti tentang apa yang mau kamu ambil. Mentor, karir, kerja kamu, atau bisnis, atau ada peluang. Kamu belajarlah. Tidak ada orang yang mentor yang tidak semua melalui proses yang dari bawah. Semua pasti melalui proses yang bawah, dan kamu ikuti aja, kamu duplikasi aja, kamu lihat, oh ternyata proses seperti ini. Belajar dan terus membangun diri kamu untuk punya mental positif dan berpikir bahwa apa yang kamu akan kejar dalam hidup kamu untuk membahagiakan orang-orang yang mungkin kamu cintai bisa ditercapai asal kamu fokus dan konsisten mencapai itu. Yang ketiga adalah kamu harus punya teamwork yang bagus. Ketika kamu menjalani sesuatu, kamu bersama-sama dengan orang-orang atau keluarga, kamu harus bangun teamwork yang baik. Kamu harus membina dengan orang-orang dan berhubungan baik dengan orang-orang. Walaupun bisa saja orang-orang di sekeliling kamu atau komunitas kamu mungkin tidak suka dengan pencapaian kamu, tidak suka dengan upaya dan usaha kamu, ya nggak masalah. Tetapi kita tetap berusaha baik, menjalin relasi yang baik. Mungkin saatnya sekarang bisa jadi mereka belum tahu informasi yang baik itu, tetapi bisa jadi kedepannya 1-2 bulan lagi atau 5 bulan lagi mereka akan kontak kamu dan bekerja sama dengan kamu. So percaya aja, dengan teamwork yang baik, dengan relasi, dan kita menjalin komunikasi yang baik dengan orang lain, kita juga menabur kebaikan, memberi kita harapan baru untuk bertumbuh dalam diri kita. Bagaimana kita berproses. Kalau kitanya cuma banyakan diem aja, kita nggak berani untuk menjalin relasi yang lebih baik keluar, otomatis kita juga hanya tahu lingkungan kita, dunia kita ya seperti itu aja. So teman-teman belajar dari inspirasi film startup, kita belajar banyak hal bahwa di pandemi ini kita bisa kok sama, cuman masanya beda. Tetapi di pandemi ini kita banyak lihat peluang-peluang. Jangan terpaku pada hal-hal pekerjaan yang sifatnya monoton, tetapi dengan hal-hal pekerjaan yang sekarang online lah, sekarang juga bisa kita lihat di website dan sebagainya. Kita bisa menjadi something yang kita inginkan asal punya tujuan yang jelas dan konsisten melaksanakannya. Insight terakhir yang dari film ini adalah kalau kita memulainya jangan pernah menyesal, bahwa kita bersyukur melalui proses itu, jatuh, bangun, dan segala macamnya. Jadi ketika ada jatuh, kita jangan nyesal. Atau ketika kita memulai sesuatu, jangan menyesal, aduh kenapa ya, kenapa nggak usia, jangan menyesal, tetapi bersyukurlah terhadap apapun yang kamu jalani sekarang. Jadi nikmati itu sesuai dengan kapabilitas kamu, dengan mindset yang positif, dan percaya proses yang kamu jalani ini pasti akan ada hasilnya. Jalani prosesnya terus dan tingkatkan kamu punya diri, kapasitas diri, dan mau terus membina hubungan yang baik, belajar upgrade diri, pasti kamu jadi orang yang lebih baik dari hari-hari kamu sebelumnya. Jadi inspirasi dari film ini bisa membangun kita semua di kondisi ini untuk tetap kuat, untuk tetap semangat, dan percaya apapun yang kamu inginkan, jalanin aja, walaupun kecil tapi semua ada hasilnya.
So teman-teman, terima kasih sudah terus mendengarkan informasi dan insight yang positif yang bisa aku bagi di minggu ini. Semoga informasi ini berguna buat teman-teman dalam diri teman-teman dan juga bagi teman-teman di lingkungan kita sekitar. Kalau menurut kamu film atau video ini baik buat teman-teman, silakan di-share kepada teman-teman yang membutuhkan. Karena kita bisa bangun society positif kalau nggak dari kita, dan kita bisa bagi ke orang lain. So teman-teman, kita bertumbuh bersama dan kita bangun culture positif kita, pikiran yang positif kita. Dengan kita bangun hal yang positif, berkah-berkah rezeki dan yang apa yang kita impikan pun bisa tercapai. Terima kasih teman-teman untuk support channelnya, untuk like dan subscribe, dan untuk share kepada teman-teman yang membutuhkan. Insight kalian, evaluasi kalian akan sangat berguna buat aku untuk terus memberikan channel-channel yang terbaik dan motivasi terbaik bagi channel ini. Stay tune terus ya teman-teman. See you guys, sampai ketemu lagi di channel berikutnya.